Mesin ini udah dilengkapi dengan layar 7 inci ya, layar intuitive color 7 inci dengan fitur copy, print, scan, fax. Fitur dari mesin itu banyak banget ya, nggak cuma copy print aja. Salah satunya ada scan. Kita akan coba untuk scan pakai USB ya. Lalu bisa juga untuk disetting ke beberapa PC ya. Jadi nanti unit ini kita koneksikan dengan jaringan yang ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aufwajah TV. Dengan saya di sini Yusron. Kali ini kita akan mereview, unboxing dan instalasi dari brand Kyocera dengan tipe Ecosys M8130 CIDN. Unit ini unit full color, bisa sampai A3. Tegangan mesinnya ada di 220 volt ya. Ini tegangan untuk di wilayah Asia. Dan ini adalah dus ketika kita baru pertama kali beli. Ada dua dus. Yang pertama ada main unit, yang kedua ada paper feeder. Kita akan langsung coba unboxing aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di kardus main unitnya ini ada semacam klip ya. Ini fungsinya untuk ngunci kardusnya supaya dia aman di perjalanan ya. Dan kita pun mudah untuk unboxingnya. Ini tinggal dibuka aja seperti ini. Nah, ini ada di 4 sisi ya. Jadi kita buka semua. Nah, setelah teman-teman buka semua klipnya yang ini, kita langsung buka lakbannya ya. Kita buka. Setelah dibuka ini ada beberapa ini ya, kardus-kardus pengaman. Ini bisa kita angkat dulu. Taruh dulu. Nah, karena ini saya nggak bisa sendiri buat angkat kardusnya, saya mungkin minta tolong sama teman saya. Mas Arifin bisa tolong bantu. Nah, ini tampilan main unit dari Ecosys 8130 CIDN. Mas Arifin bisa minta tolong dibantu putar. Ini tampilan awal unitnya ya, masih segel semua, dalam keadaan tersegel. Nah, untuk unit M8130 ini sudah dilengkapi dengan ADF atau Automatic Document Feeder. Jadi buat teman-teman yang punya kebutuhan print e-copy gitu dalam jumlah yang banyak, 50 lembar, itu bisa langsung sekaligus di sini. Jadi langsung otomatis dia, nggak perlu buka kaca bolak-balik. Lalu di sini ada tipenya, ada brandnya. Di sini ada apa namanya, tempat consumables, ada box waste toner untuk limbah ya. Di sini ada developing dan drum. Ada 4 warna, CMYK lengkap. Bisa kita tutup lagi. Mesin ini udah dilengkapi dengan layar 7 inci ya, layar intuitive color 7 inci dengan fitur copy, print, scan, fax. Bisa dilihat teman-teman ada logo seperti sinyal. Ini sebetulnya tempat untuk WiFi wireless. Cuman sayangnya mesin ini masih opsional untuk WiFi, jadi belum fitur bawaan ya. Jadi kalian kalau mau ada fitur WiFi langsung, kalian harus order kit tambahannya. Lalu di sini ada lap ya, lap untuk ngelap kaca. Di sisi sebelah sini ini ada bypass tray untuk nampung kertas. Dari sisi samping jumlahnya nggak bisa banyak kalau di sini. Setelah itu di sini kita bisa buka segelnya untuk ngelihat mesin. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Seperti ini sisi dalamnya. Ini kenapa dibilang mesin Ecosys ya, karena Ecosys itu artinya komponen-komponen yang ada di dalam sini memiliki usia yang cukup panjang ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir buat pergantian part yang terlalu sering. Di sini ada USB
Untuk print atau scan dokumen bisa dari USB. Ya, kurang lebih ini untuk box di main unit. Selanjutnya kita akan coba unboxing yang di paper feeder ya, seperti apa. Kita buka dulu. Di sini kita ada dus-dus pengaman seperti biasa. Mas Arifin bisa minta tolong untuk keluarin. Nah, ini adalah paper feeder atau laci tempat penyimpanan kertas ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kita bisa sampai A3 ya. Kita bisa lihat di paper tray-nya. Ini bisa kita adjust sampai A3. Tinggal kita tarik aja. Seperti ini. Maksimal A3, paling kecil bisa di B5 ukuran kertasnya. Di bawah laci tray-nya ini ada laci kosong, bisa buat menampungkan stok-stok kertas atau mungkin ATK seperti itu. Oke, itu kurang lebih yang ada di Sidus ya. Habis ini kita akan lanjut ke proses instalasi awal. Untuk itu sebelumnya kita akan beresin dulu nih semuanya, kita bersihin biar nanti kita enak prosesnya. Ini tampilan full ya dari main unit dan paper feeder. Nah, setelah kita unboxing tadi, pastiin kalau teman-teman beli produk baru ya, semuanya itu di dalamnya sudah ada include item-item kayak gini. Ada toner lengkap ya, CMYK. Ada 4 warna CMYK, lalu dapat kabel power. Dapat kabel power biasanya kepala 3 ya. Nanti tinggal teman-teman tambahin aja sama apa namanya port tambahan gitu. Nah, lalu ada kartu garansi. Ini penting ya, kalau nggak ada kartu garansi nanti kalau ada apa-apa nggak bisa klaim. Nah, terus ada di sini seperti manual book, first step quick guide. Dan di sini ada DVD driver ya. Untuk instalasi ke komputer, untuk ngeprint, scan seperti itu. Sini juga ada semacam stiker untuk di panel. Dan di sini ada satu lagi semacam outputter ya. Jadi nanti ini kita pasang di celah ini untuk nampung kertas-kertas hasil print atau kopi. Nah, ini pastiin selalu ada di tiap pembelian ya. Ini kita pinggirin dulu. Nah, setelah itu kita akan coba runningin instalasi awal dari mesin ini. Untuk instalasi kita akan minta bantuan Mas Arifin ya. Nah, ini kalau tiap pembelian baru pasti selalu ada lapisan-lapisan seperti ini ya untuk melindungi kaca dari goresan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada lock ya Mas Arifin ya. Ini lock untuk scanner. Jadi untuk bisa ngoperasiin ini scanner, ini harus dirubah dulu, diputar dari arah ini ke arah sini gitu. Jadi diputar nih, di switch posisinya supaya scanner bisa berfungsi. Oh iya, lupa ini informasiin sedikit buat teman-teman. Tadi di awal kita masukin main unit ke feeder, ini ada kuncian di sini ya. Ini kuncian untuk lock dan unlock dari paper feeder. Jadi kalau teman-teman mau masukin main unit, ini harus posisinya unlock. Setelah main unitnya terpasang, ini harus kita lock supaya paper feedernya terdetek dan bisa dioperasikan. Karena tadi kabelnya saya bilang ini ada 3 ya kepalanya, maka kita perlu seperti ini tambahan konektor yang 2 supaya bisa dicolokin ke port-port di punya lokal ya. Silakan Mas Arifin. Nah, kita colok di sini ya. Ini ada port-portnya. Kita pilih yang pas aja sama pasangan kabelnya. Oke, setelah dicolok kita jangan lupa kita masukin consumables-nya ya, toner-tonernya tadi. Kita toner yellow, toner black yang paling gede ya, karena kapasitasnya paling banyak.
Ini nggak lupa kita pasang juga output tray-nya supaya kertasnya nanti nggak berantakan. Jangan Mas Arifin. Nah, ini cara pasangnya di sini untuk nampung kertas. Nah, nanti diperhatiin aja ada kuncian-kunciannya ya untuk pemasangan. Lalu nanti untuk powernya ada di sebelah sini, tinggal diklik aja. Nanti tampilan awal seperti ini, ada tulisan welcome. Nanti ini biarin aja proses berjalan sampai ada muncul layar untuk siap copy atau print. Karena di awal pasti nanti ada proses warming up sekitar beberapa menit lah. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke tahap instalasi awal ya. Ini biasa kalau baru nyala di awal kita ada semacam setting awal, setting bahasa, setting waktu, jam, seperti perangkat-perangkat biasa ya. Nanti kita oke-oke-nya kita sesuaiin sampai masuk di next aja sampai masuk nanti ke layar copy, print, scan seperti itu. Nah, sekedar info buat teman-teman yang penasaran sama produk ini produk full color ya. Kita selain jual, kita juga ada program sewa untuk perkantoran. Kita juga udah banyak sih sewa-sewa di perkantoran tuh, ada dari instansi militer, ada dari pendidikan, kementerian, BUMN, swasta pun banyak sekolah-sekolah. Karena memang mesin ini fiturnya cocok banget buat perkantoran. Di antara fitur yang pas itu ada job accounting. Jadi ntar kalian itu bisa monitoring user-user kalian untuk pemakaian bulan itu berapa aja tuh ketahuan semua. Pemakaian LR berapa, pemakaian BB berapa itu ketahuan. Bisa juga di limit untuk pemakaian, jadi cost bulanannya itu bisa kita atur budgetingnya seperti itu. Nah, ini udah masuk ke menu awal ya. Bisa dilihatin Mas Arifin. Ini layar utama dari Kyocera 8130, ada menu copy, send, removable memory, dekat copy. Untuk fitur yang paling sering dipakai biasanya sih copy, send, dan removable memory. Sekedar info, kalau baru nyala biasanya ada proses drum refresh ya. Itu semacam proses warming up di awal untuk kesiapan dari drumnya supaya nanti maksimal untuk hasil cetaknya. Oh iya, untuk tegangan ya. Untuk tegangan mesin ini kurang lebih itu di 1300 watt ya. Kalau pas lagi operating, lagi copy print tuh kurang lebih sekitar 1300. Jadi buat teman-teman kalau bisa sebelum ngadain unit ini untuk disiapin dulu ya kesiapan listriknya. Karena kalau misalnya nanti listriknya di bawah dari tegangan yang ditentukan nanti akan fatal. Pengaruhnya ke motherboard. Motherboard itu kalau misalnya rusak itu biayanya sangat mahal ya, sayang. Makanya lebih baik kita persiapkan listrik dulu, kesiapan di kantor udah siap, baru kita ngadain unitnya. Oke, ini mesin udah siap ya. Kita akan coba untuk tes print, kita ngelihat hasil printingnya gimana. Jadi di sini kalau teman-teman punya mesin ini, itu untuk ngecek pemakaian bulanan tuh bisa ada reportingnya langsung, bentuknya output kertas ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Ini contoh status page atau report dari pemakaian si mesin. Ini ada keterangan sisa dari tintanya, ada warna, ada persentasenya. Ini ada counter. Counter itu apa? Counter itu jumlah pemakaian yang udah teman-teman pakai. Jadi misalnya teman-teman ngopi atau print keluar selembar, nanti ini berubah jadi 1. Teman-teman ngopi terus sampai 1000, nanti sini jadi 1000 seperti itu. Nanti ada pemisahan antara teman-teman pakai counter color atau counter BW, itu ada pemisahannya, jadi kelihatan detail semuanya di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya bagus ya, tajam. Karena resolusinya sendiri dari mesin ini, resolusi printnya itu 1200 dpi, dan untuk resolusi copy atau scan-nya itu 600 dpi. Seperti itu. Kita akan coba untuk copy ya, copy dari ADF. ADF ini fitur untuk teman-teman ngopi file dalam jumlah mungkin ada 50 lembar sekaligus atau 20, itu bisa langsung ditaruh di sini. Jadi dia otomatis, nggak perlu bolak-balik buka kaca, itu kan sangat buang-buang waktu ya. Nah, ini hasil kopinya, hasil copy dan print
sama-sama bagus, tajam. Cuman resolusi pasti berkurang sedikit karena kalau kopi 600 dpi. Oke teman-teman, kita udah coba ya copy dan print. Nah, dan sebenarnya fitur dari mesin itu banyak banget ya, nggak cuma copy print aja. Salah satunya ada scan. Kita akan coba untuk scan pakai USB ya. Salah satu keunggulan dari scan USB ini, ketika nanti kita misalnya ada meeting terus butuh scan dokumen cepat, kita nggak perlu langsung ke komputer, kita cukup pakai USB, dokumennya taruh di feeder atau di kaca sini ya, kita langsung bisa scan dengan USB. Kita masukin ke portnya, ada semacam notification, kita yes aja. Nah nanti tinggal kita pilih menu, ada menu store file, lalu ada file format, bisa PDF, ada JPEG, ada XPS, ada TIFF. Setelah store file kita bisa pilih scan resolusinya maksimal di 600 dpi, bisa kita pilih color selectionnya, mau full color atau black and white aja itu bisa. Lalu ada untuk file name entry, untuk ngasih nama dokumen yang kita akan scan, jadi nanti kita nggak perlu bingung-bingung nyari file yang udah kita scan. Contoh aja, kita tulis contoh. Sini ada pilihan tambahan informasi, mau tambahin date and time atau nomornya bisa, atau non. Kalau udah kita setting bisa kita langsung start. Nah, ini dokumen sudah masuk ke flash disk kita. Untuk nyabut dari flash disk yang kita masukin, kita bisa langsung pilih menu. Ada remove memory, kita pilih aja. Ini udah aman untuk kita cabut ya, seperti itu. Lalu di sini juga ada tombol energy saver. Energy saver ini berfungsi ketika mesin ini tidak sedang digunakan ya. Tidak sedang digunakan dalam artian tidak ditinggal pergi oleh orang-orang kantor. Jadi posisi masih dapat beroperasi seperti normal, cuman listrik rendah seperti itu, wattnya rendah. Tapi kalau misalnya ditinggal pergi orang-orang kantor, misalnya nggak ada orang, lebih baik dicabut aja biar aman, karena kita takutnya khawatirnya ada korsleting atau seperti apa, fatal ya. Mesin ini bisa kita kasih user pin atau password. Jadi nanti setiap user yang masuk ke mesin ini itu harus entry pinnya, jadi nggak bisa sembarangan orang pakai mesin ini. Lalu ada fitur juga send itu untuk scan dokumen entah ke komputer atau ke email, itu bisa. Lalu ada lagi menu untuk job accounting ya, yang tadi saya bilang itu untuk manajemen user. Jadi nanti usernya, masing-masing user kita kasih pin, misalnya user A pinnya 1111, nanti setiap kali user A ngeprint itu ada reportingnya di satu space ini, nanti user A berapa pemakaiannya dalam sebulan, itu bisa kita atur seperti itu. Lalu bisa juga untuk disetting ke beberapa PC ya, jadi nanti biasanya kan kalau misalnya mesin ini di kantor sentral ya, jadi ya satu unit ini untuk beberapa user, beberapa divisi mungkin, jadi nanti unit ini kita koneksikan dengan jaringan yang ada, misalnya ada router wifi. Jadi kita, karena ini nanti tadi wirelessnya itu opsional, kita bisa alihkan dengan kabel LAN. Jadi kabel LAN satu kita pasang dari mesin, kita colok ke router wifi yang udah ada. Nah nanti dari komputer-komputer tinggal kita pasangin drivernya aja seperti itu, selama masih dalam satu jaringan. Untuk multiple copy ini bisa sampai 999. Di sini ada mode interrupt. Misalnya lagi dalam proses printing dokumen, terus tiba-tiba ada yang butuh cepat untuk copy, ini bisa kita pakai mode interrupt untuk seperti menjeda proses yang sedang berjalan seperti itu. Jadi kita nggak perlu nunggu proses yang berjalan selesai dulu, tapi kita bisa interrupt sebentar untuk misalnya copy dokumen kita kayak gitu. Sama ada satu lagi fitur fax ya, fax juga ini opsional. Jadi kalau teman-teman mau pasang itu harus beli kit tambahan seperti itu. Untuk kapasitas tonernya, kapasitas toner sendiri lumayan banyak ya. Kapasitas toner ini bisa sampai realnya di lapangan 7.000 sampai 8.000 copy atau print masing-masing color ya. Nah, lalu usia drumnya itu juga bisa sampai 200.000 copy, itu selama pemakaiannya pakai consumables original. Tapi kalau kita pakai compatible
itu bisa juga, cuman nanti paling mengurangi dari usia komponen-komponen tadi gitu. Kurang lebih itu aja sih ya dari fitur-fitur yang umum atau biasa dipakai di kantor menggunakan mesin ini. Oke, untuk teman-teman yang mau beli atau mau sewa produk ini, bisa langsung aja diklik web kita ya di aufajaya.co.id. Atau untuk teman-teman yang mau cari informasi atau edukasi mengenai fotokopi, bisa di follow Instagram kita di aufajaya.id. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita Aufajaya TV, karena kita akan terus update produk-produk terbaru dan konten-konten menarik lainnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aufajaya, pilihan tepat.